Masih bersama saya Ulfaulia, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Rumah bos narkoba di Kampung Narkoba Jalan Gunung Bugis, Balikpapan digeledah, anjing pelacak dikerahkan. Seorang petugas di tempat pembuangan akhir sampah melarang wartawan meliput, meski dapat lampu hijau dari wali kota. Berbagai persiapan dilakukan warga Tumbit Dayak Brau jelang pesta adat Bekudung Betiung. Ratusan orang tua ini rela mengantre di posko penerimaan murid baru yang digelar di halaman kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Balikpapan Selasa siang. Tujuan mereka yakni memverifikasi dan validasi atau verval pendaftaran jalur prestasi dan perpindahan khusus untuk peserta didik tingkat SMP. Bagi para orang tua, aktivitas ini memiliki kebanggaan tersendiri. Pasalnya, titik pendaftarannya berbeda dengan calon siswa kebanyakan karena anaknya diterima melalui jalur khusus. Bahkan demi bisa mendaftarkan anaknya, sejumlah orang tua nekat mendatangi lokasi pendaftaran sejak pukul 6 pagi. Saya sudah dari start jam 6 jam 6 dari rumah, hampir 2 jam. Baru jam nunggu di sini. Ya. Aturannya agak ribet nggak sih Bu untuk yang tahun ini? Oh, enggak juga sih. Sudah. Kenapa ngantrinya lama, kenapa Bu? Karena prosedurnya buka jam 8. Kita tuh datangnya cepat supaya kita cepat selesai juga. Ada ngambil nomor antrian Bu? Ada. Lama nggak? Enggak lama. Soalnya sudah dibagikan. Oke. Kalau untuk tahun ini, kira-kira ada kendala nggak sih Bu waktu mau daftar online atau bagaimana? Ya, ada sedikit kendala. Lumayan kalau bagi aku ya. Karena mungkin sinyal ya. Bagi Disdikbud, situasi di kantornya itu lazim terjadi saat tahun ajaran baru. Jumlah keluarga dari calon peserta didik ini semakin bertambah karena tidak jarang para orang tua murid membawa anggota keluarganya saat mendaftarkan anaknya. Sebetulnya proses antrian itu kan biasa, itu kan kondisi psikologis lah negara saya yang tercinta ini. Jadi begitu tanggal 24, gitu kan, udah berbondong-bondong mulai pagi gitu sudah pada ngumpul semua. Tapi nggak apa-apa sih, aku seneng aja. Karena itu kan merupakan apresiasi terhadap apa yang sudah didapatkan oleh anak-anaknya. Bahkan yang mau divalidasi itu 1 anak, tapi kadang-kadang yang datang banyak gitu kan, ada emaknya, ada bapak. Tapi siapa juga sih orang tua yang nggak bahagia ya ketika anaknya mendapatkan prestasi gitu. Jadi diantarkan, jadi ya sudah nongkrong semua di depan gitu seakan-akan. Posko penerimaan murid baru ini akan dibuka hingga tanggal 3 Juli 2025. Tugas mereka yakni melayani verifikasi dan validasi pendaftaran jalur prestasi, perpindahan orang tua, hingga pemberkasan lain terkait kependudukan. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Sistem penerimaan murid baru atau SPMB di SMA Negeri 1 Tanjung Redep Brau ini telah memasuki tahap kedua atau jalur domisili. Dari 2 tahapan proses pendaftaran itu, jumlah siswa yang diterima sebanyak 288 siswa dan akan dibagi menjadi 10 kelas. Pihak sekolah menegaskan pada tahap 2 ini jumlah yang diterima sebanyak 167 calon siswa baru, sedangkan tahap 1 sebanyak 121 calon siswa. Pada tahap 1 tersebut, calon siswa yang diterima mulai dari jalur afirmasi, prestasi, dan mutasi, sedangkan jalur 2 berupa jalur domisili. Jadi sekarang kita di SPMB memasuki tahap yang kedua. Jadi sudah pada tahap jalur domisili. Untuk
yang kita terima ya. Ya untuk tahap 1 itu sudah diterima, yang dipastikan sudah masuk di SMA Negeri 1, yaitu afirmasi sebanyak 22 siswa, mutasi 12, dan prestasi 87. Jumlahnya 121. Ya. Sedangkan kuota SMA Negeri 1 itu ada 8 kelas. Per kelas itu per lomba ada 36 siswa. Jadi 8 kali 36 jumlahnya adalah 288. Bagi orang tua, proses pendaftaran kali ini menghadapi sejumlah kendala, di antaranya yakni pengetahuan terkait proses daring. Selain itu, mereka juga mengeluhkan jalur prioritas yang dinilai merugikan warga setempat. Daftarnya udah repot ke sekolah misalnya kayak gitu, padahal repot juga sih. Iya kan, maksudnya itu mendaftarnya ke online kan, ini sistem online kan Mbak. Nah sistem online memang kalau hasilnya itu transparan, kalau kita lihat nilainya sesuai. Cuma yang kasihan ini, kendalanya kasihan kalau ibu-ibu yang praktek, yang udah tahu kan bagaimana cara mendaftarnya, apanya harus seleksi betul kan, karena kan di Juknis itu ada peraturan-peraturannya, kita harus paham di situ. Kalau enggak, berkas kita bisa ditolak ujung-ujungnya gara-gara dan sesuai dengan aturannya. Jadi kadang orang tua itu ada yang bingung juga di situ. Meski muncul keluhan, namun pihak sekolah memastikan proses penerimaan siswa baru tahun ajaran 2025-2026 akan dilakukan secara transparan. Amir Hamzah dan Tria Marcella melaporkan dari Kabupaten Berau. Kampung Tumbit Dayak, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau ini terus berbenah. Itu dilakukan jelang agenda Festival Budaya dan Pesta Adat Bekudung Betiung. Seperti tahun-tahun sebelumnya, puncak kegiatan yang juga untuk meramaikan hari jadi kampung itu dipusatkan di rumah adat setempat. Antusiasme warga untuk mendukung acara ini begitu tinggi. Itu terlihat dari aktivitas warga yang terus melakukan persiapan sesuai tugasnya masing-masing. Warga begitu antusias karena acara ini tidak hanya sebuah pesta adat, namun juga sebagai ajang promosi wisata kampung. Di setiap tahun dukungan warga, dukungan ini tokoh-tokoh di kegiatan ini yang belajar menari, yang belajar membantu kegiatan ini, mereka hadir semua setiap hari. Mulai kita kegiatan ini di awal sampai ini puncak-puncaknya di tanggal 26, mereka sangat antusias. Tidak hanya warga, pesta adat ini pun disambut antusias oleh pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Mereka berharap pesta adat ini akan dipenuhi pengunjung agar usahanya laris manis. Pas ada acara. Ada acara ya. Mendapatkan keuntungan lebih dengan acara mengikuti acara seperti ini? Kalau keuntungan sih ada. 3 kali lipat dari hari-hari biasa. 3 kali lipat dari hari biasa Bu ya. Nah itu kalau mengikuti ini apa pas ada acara seperti ini atau sebelum-sebelumnya pernah jualan di luar Bu? Pernah jualan di luar, sekarang ikuti event-event gini aja. Event-event gini ya. Dari jadwal yang diumumkan, Pesta Adat Bekudung Betiung ini digelar selama sepekan, mulai 20 Juni hingga 26 Juni 2025. Sepanjang kegiatan, berbagai acara akan meramaikan pesta adat tersebut. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Akhirnya saya Eufolia beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa.